Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Zat yang Maha Ghafur yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang diadakan di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Salawat serta salam tercurahkan kepada Sayyidil Awwalin wal Akhirin Gurran Muhajjalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman yang selalu istiqomah menjalankan syariat dan ajarannya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis tersebut diriwayatkan oleh satu Al-Imam Abu Daud, yang kedua Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin la turaddu." 3 doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul, da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua terhadap anak-anaknya. Doanya orang tua terhadap anak itu tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doaul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya kedua orang tua itu seperti doanya Nabi. Kalau doa Nabi tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga doa kedua orang tua kita. Maka bagi kita yang masih mempunyai orang tua, baik orang tua kita masih ada dua-duanya atau salah satu dari keduanya itu sudah tidak ada, maka kita minta doa kepada kedua orang tua kita. Minta keridhaan kepada kedua orang tua. Kalau kepada orang lain kita kadang-kadang punya salah, kita minta maaf. Tapi kalau kepada orang tua kita harus minta ridho kedua orang tua. Tidak boleh kita minta maaf saja kepada orang tua. Tetapi yang paling penting adalah kita minta keridhaan orang tua kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Kita cari keridhaan orang tua, kita minta doa kepada orang tua kita. Kadang-kadang kita mendatangi satu makam wali kemana saja, ke Wali Songo kita datangi, itu bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah mendatangi orang tua kita. Kita tidak pernah memberikan rasa gembira kepada kedua orang tua. Yang kadang-kadang kita banyak menyusahkan kedua orang tua kita. Maka oleh karena itu, marilah kita banyak minta doa kepada orang tua kita. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, yang kedua adalah kata Nabi, doa us-shaimi, doanya orang yang berpuasa. Kemarin kita di bulan suci Ramadan ditempa diri kita untuk berpuasa. Ada yang berpuasa semata-mata memang karena Allah. Ada yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena malu terhadap tetangga dan temannya. Ada yang berpuasa bukan hanya karena Allah, bukan hanya karena malu tetap tetangga dan keluarganya, tetapi memang tidak berpuasa sama sekali.
Maka di bulan suci Ramadan seperti kemarin itu kita diperintahkan ketika kita berpuasa, diperintah oleh Allah untuk berdoa. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta kepada Allah, wadda'awatu mustajabah, doa itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa us-shaim, doanya orang yang berpuasa, itu adalah doa yang sangat dimustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, yang ketiga adalah doaul madlumi, doanya orang yang dizalimi, doanya orang yang dianiaya, doanya orang yang direndahkan, doanya orang yang dihinakan. Nah, doa-doa ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Imam Baihaqi, bukan hanya doaul madlum saja, tetapi doaul musafiri, doanya orang yang bepergian, yang berpergiannya tujuannya untuk kebenaran. Ketika waktu sholat dia berhenti di tempat tersebut, dia sholat, dia berdoa kepada Allah. Doa orang yang bepergian itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzalimi, yang dianiaya, yang direndahkan, yang dihinakan, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa orang-orang yang bepergian kemana saja, tujuannya baik, niatnya baik, ke tempat yang baik, pasti doa orang yang bepergian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti akan aku kabulkan doa kalian itu. Berdoalah kamu sekalian, memintalah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, pasti permintaan kamu akan aku terima. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang yang baik di antara kita, orang-orang yang soleh di antara kita, supaya kita mendapatkan kebaikan, supaya kita mendapatkan kesolehan, supaya kita mendapatkan manfaat yang baik, supaya kita mendapatkan keberkahan dari sahabat kita yang soleh, dari teman kita yang baik, dari teman kita yang selalu istiqomah menjalankan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.